Harry Kane lebih memilih bergabung dengan Manchester City daripada Manchester United, sementara itu Coppa Italia jadi trofi terakhir bagi Buffon di Juventus. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Harry Kane dikabarkan semakin dekat untuk bergabung dengan Manchester City. Dilansir dari The Mirror, Harry Kane dikabarkan lebih tertarik pindah ke Manchester City. Sebelumnya, Kane ramai dibicarakan bakal pindah ke Manchester United. Menurut laporan, Kane punya alasan untuk bergabung dengan Manchester City. Dia ingin menangkan banyak trofi juara setelah sebelumnya selalu puasa gelar. Sementara itu, Manchester City tampil konsisten dan berhasil juarai Premier League musim ini. Tapi dengan harga mencapai 174 juta euro, The Citizens dikabarkan kesulitan untuk mendatangkannya. Hakan Calhanoglu dikabarkan mendapatkan tawaran dari klub asal Qatar, yakni Al Duhail SC. Masa depan Hakan Calhanoglu di AC Milan masih jadi tanda tanya. Alasannya karena negosiasi kontrak keduanya yang masih buntu. Sementara itu, kontrak Calhanoglu bakal berakhir di musim ini. Kalau gagal pertahankan Calhanoglu, Rossoneri bakal kehilangan sang pemain secara gratis. Dalam kontrak barunya, AC Milan cuma menawarkan gaji 4 juta euro atau sekitar 70 miliar rupiah. Sementara itu klub asal Qatar yakni Al Duhail datang dengan penawaran yang menggiurkan. Dilansir dari Sky Sport Italia, Al Duhail menawarkan gaji 2 kali lipat lebih besar. Untuk menambah daya serangnya di musim depan, Chelsea berniat mendatangkan Jadon Sancho. Untuk mengarungi musim depan, pelatih Chelsea Thomas Tuchel ingin memperkuat lini depannya. Alasannya karena Tuchel merasa nggak puas dengan performa Timo Werner dan Kai Havertz. Sejak didatangkan pada musim panas yang lalu, kedua pemain tersebut selalu tampil di bawah performa terbaik mereka. Werner bahkan beberapa kali tampil melawak. Dilansir dari Daily Mail, Chelsea dikabarkan bakal mendatangkan Jadon Sancho ke Stamford Bridge. Kabarnya The Blues sudah menyiapkan dana sebesar 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Sami Khedira resmi umumkan dirinya gantung sepatu dari karirnya sebagai seorang pesepak bola. Dalam postingan di akun Instagram pribadinya, Sami Khedira resmi memutuskan untuk gantung sepatu. Mantan pemain Real Madrid ini memutuskan pensiun di umur ke-34 tahun. Hertha Berlin jadi klub terakhir yang dibela oleh Khedira. Pada tanggal 22 Mei mendatang, Khedira bakal mainkan laga terakhir ketika bertanding melawan Hoffenheim. Sepanjang karirnya, Khedira sudah memenangkan sejumlah trofi bergengsi. Salah satunya adalah trofi Champions League dan Piala Dunia antar klub bersama Real Madrid. Untuk memperkuat daya serangnya di musim depan, Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Danny Ings. Dilansir dari The Telegraph, Manchester United ingin mendatangkan penyerang Southampton yakni Danny Ings. Kabarnya The Red Devil incar Danny Ings sebagai alternatif. Kontrak Danny Ings bersama Southampton bakal berakhir di tahun 2022 mendatang. Tapi sampai saat ini Danny Ings belum memperpanjang kontraknya. Dengan begitu, Southampton dikabarkan bakal menjual Danny Ings di bursa transfer musim panas nanti. Di Premier League musim ini, Danny Ings sudah memainkan 28 pertandingan dan mencetak 12 gol. Barcelona akan melego Antoine Griezmann agar Lionel Messi tetap bertahan di Camp Nou. Dilansir dari Eurosport, Barcelona sudah menjanjikan perpanjangan kontrak kepada mega bintang Argentina Lionel Messi. Kabar ini semakin diperkuat oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio Romano, Barcelona harus rela melepas Antoine Griezmann. Alasannya karena Blaugrana nggak punya cukup dana untuk mempertahankan Lionel Messi di Camp Nou. Menurut kabar, Griezmann bakal jadi opsi penjualan Barcelona di jendela transfer musim ini. Barcelona juga bakal melakukan diskusi terbuka kalau nantinya ada tawaran yang masuk. Jules Glazer dipastikan akan melakukan diskusi dengan pendukung Manchester United. Pemilik Manchester United, Jules Glazer dikabarkan bakal mengadakan pertemuan dengan fans Manchester United. Pertemuan ini dilakukan untuk menyelesaikan tuntutan para fans. Untuk pertama kalinya, Glazer bakal bertemu dengan para fans untuk memperbaiki citra buruknya. Pada tanggal 4 Juni mendatang, Glazer dijadwalkan hadir dalam rapat virtual. Nantinya rapat tersebut bakal dihadiri oleh beberapa kelompok fans serta staf Manchester United. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam klub dengan lebih cepat. Joan Laporta bilang Barcelona akan mendapat dana segar dari salah satu bank Amerika Serikat. Pandemi COVID-19 membuat sederet klub mengalami krisis finansial.
Termasuk Barcelona, krisis tersebut membuat mereka kesulitan mendatangkan pemain baru. Gak cuma itu, Barcelona juga dilaporkan punya hutang sebesar 1 miliar euro. Akibatnya, Blaugrana kesulitan membayar gaji pemain sejak bulan Januari yang lalu. Dilansir dari Sportskida, Barcelona dikabarkan dapat pinjaman sebesar 500 juta euro. 100 juta euro bakal digunakan untuk bayar gaji pemain, sementara sisanya bakal dibayar ke Bank Spanyol. Marco Reus dipastikan absen di gelaran Piala Euro 2020 yang sebentar lagi akan digelar. Pada hari Minggu kemarin, Jerman resmi mengumumkan skuad yang bakal berlaga di Piala Euro 2020 nanti. Sayangnya dalam skuad tersebut nggak ada nama Marco Reus. Penyerang Borussia Dortmund itu dipastikan absen di Piala Euro 2020 yang sebentar lagi akan digelar. Hal ini disampaikan langsung oleh Reus melalui akun Instagram milik pribadinya. Alasannya Reus ingin memanfaatkan masa jeda kompetisi untuk mempersiapkan diri mengarungi musim depan. Sementara itu Reus memberi dukungan kepada skuad Der Panzer. Pada kompetisi Divisi 2 Liga Cina, ada momen unik di mana pemilik klub memaksa untuk dimainkan. Pemilik klub Zibo Chuju bernama He Sihua memaksa turun bertanding pada laga lawan Sichuan Jiuniu. Padahal He Sihua punya postur dan tenaga yang timpang dengan pemain-pemainnya. Diturunkan sebagai pemain pengganti, kehadiran He Sihua nggak berpengaruh apa-apa. Bukannya membantu, He Sihua malah jadi beban bagi timnya. Dilansir dari South China Morning Post, alasan He Sihua bermain adalah untuk membantu tim meraih kemenangan. Nyatanya, Zibo Chuju justru menelan kekalahan. Presiden Atletico Madrid berniat untuk memulangkan Antoine Griezmann. Enrique Cerezo bilang dia sangat mengagumi striker asal Prancis tersebut. Alasannya Griezmann pernah meninggalkan kenangan manis bersama skuad Los Rojiblancos. Dalam 257 pertandingan bersama Atletico Madrid, Griezmann sudah mencatatkan 133 gol. Sayangnya Griezmann memutuskan untuk hengkang pada musim 2019 yang lalu. Dikutip dari Football Espana, Cerezo berambisi memulangkan Griezmann ke Wanda Metropolitano. Cerezo bahkan bersedia melakukan berbagai cara agar keinginannya bisa terwujud. Pada pertandingan Copa Libertadores ada momen unik di mana River Plate bermain tanpa pemain pengganti. Pada laga Copa Libertadores hari Kamis kemarin, River Plate bertanding menghadapi Independiente Santa Fe. Pada pertandingan tersebut, River Plate harus tampil tanpa penjaga gawang asli. Alasannya dalam beberapa hari terakhir 20 pemain River Plate dikabarkan terinfeksi COVID-19 dan harus menjalani masa isolasi. Mirisnya hal ini menimpa 4 penjaga gawang River Plate sekaligus. Akibatnya pelatih River Plate Marcelo Gallardo memainkan Enzo Perez sebagai kiper. Padahal Enzo Perez berposisi murni sebagai gelandang. Ronaldo catatkan rekor baru setelah berhasil membawa Juventus menjuarai Coppa Italia. Bertanding di Mapei Stadium, Juventus berhasil keluar sebagai juara berkat penampilan gemilangnya. Dalam laga tersebut, Dejan Kulusevski dan Federico Chiesa menyumbang masing-masing 1 gol. Dengan raihan trofi tersebut, Ronaldo berhasil mencatatkan rekor mentereng. Dilansir dari ESPN, Ronaldo jadi pemain yang berhasil juarai semua kompetisi domestik di 3 klub berbeda. Ketiga klub tersebut adalah Manchester United, Real Madrid, serta Juventus. Sementara itu, Ronaldo sudah meraih 2 Scudetto pada tahun 2019 dan 2020. Coppa Italia jadi gelar juara terakhir bagi Gianluigi Buffon sebagai kiper Juventus. Pada beberapa waktu yang lalu, Gianluigi Buffon memutuskan untuk mengakhiri karirnya dari Juventus. Buffon sendiri adalah kiper legendaris Bianconeri yang sudah memboyong banyak trofi juara. Pada hari Kamis kemarin, Buffon berhasil bawa Juventus juarai Coppa Italia. Saat itu, mereka kalahkan Atalanta di babak final dengan skor tipis 2-1. Walaupun kebobolan 1 gol, Buffon tetap jadi salah satu yang paling bersinar dalam laga tersebut. Kemenangan ini juga jadi kado perpisahan manis bagi Buffon. Harry Kane meragukan masa depannya di Tottenham Hotspur karena ingin bermain di Champions League. Harry Kane dikabarkan bakal hengkang dari Tottenham Hotspur di musim panas ini.
Alasannya Ken frustasi dengan kurangnya trofi dan kemajuan di skuad The Lily Whites. Di musim ini, Tottenham Hotspur gagal bersaing di level teratas Premier League. Mereka bahkan tersingkir dari zona Champions League dan terancam gagal berlaga di Europa League. Dalam wawancaranya, Ken bilang ingin bermain di pertandingan besar dan momen besar. Ken iri melihat klub-klub Inggris lainnya yang tampil luar biasa di Champions League. Sergio Aguero siap merapat ke Camp Nou setelah gelaran final Champions League. Setelah mengakhiri karirnya di Manchester City, Aguero dikabarkan bakal bergabung bersama Lionel Messi di Barcelona. Keduanya merupakan rekan kompatriot di timnas Argentina. Bersama Barcelona, Aguero bakal menandatangani kontrak selama 2 tahun. Dalam kontrak tersebut, Aguero bakal menerima gaji di bawah 10 juta euro. Selain Aguero, Barcelona juga menawarkan kontrak kepada Memphis Depay. Kabarnya bomber asal Belanda tersebut juga disodorkan kontrak selama 2-3 tahun. Berita terakhir melalui media sosial dan websitenya, Liverpool resmi merilis jersey baru mereka yang akan digunakan pada musim depan. Liverpool resmi rilis jersey baru mereka yang masih dibesut oleh Nike. Peluncuran ini dibintangi oleh nama-nama seperti Mohamed Salah, Sadio Mane, sampai Fabinho. Jersey baru ini datang dengan penampilan yang lebih segar. Yang paling mencolok adalah pemilihan warnanya yang terbilang gak biasa. Warna merah yang sudah jadi simbol Liverpool harus dipadu dengan warna orange di bagian leher dan kedua ujung lengannya. Banyak yang bilang jersey baru ini mirip dengan jersey AS Roma. Dalam keterangannya, jersey ini terinspirasi dari era keemasan Liverpool pada tahun 1964 silam. Saat itu The Reds masih diasuh oleh pelatih Bill Shankly.